waktu kami, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara. Mohon untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Oke. Bapak Ibu, kami berangkat untuk mempelajari selama menjadi CGP nantinya 9 bulan ke depan. Kami mulai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini adalah beliau adalah bapak pendidikan ya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwa anak itu dituntun ya, menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kita lihat di situ ada bagian yang memang di blok warna merah, artinya tugas kita adalah menuntun ya kekuatan kodrat pada anak-anak agar anak-anak menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, itu dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu itu tugas kita itu menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat yang sudah ada pada masing-masing anak. Tentunya setiap anak memiliki kekuatan masing-masing. Antara anak pertama dengan anak kedua A atau B itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya itu adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persahabatan atau rakyat. Jadi anak-anak kalau belajar itu Bapak Ibu sebenarnya harus merdeka, harus bahagia ya, tidak ada tekanan dari manapun, dari pihak manapun. Nah, pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang berpihak pada anak itu. Pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan Bapak Ibu, dalam pangkuan kita ya. Karena hanya ada 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi kalau kita punya siswa ya, kadang kita memang ada rasa ingin marah gitu kan. Kadang kita melupakan bahwa kita itu harus menyapa anak, memberikan kasih kepada anak seperti itu. Kita kadang lupa dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya anaknya tidak buat tugas ya Bapak Ibu ya, kadang kita rasanya mau marah seperti itu ya. Mau kadang-kadang sudahlah nggak usah dikasih nilainya. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Latar belakang dia di keluarga seperti apa, kemudian apa yang sedang dia alami. Nah, itu kita belum tahu. Kita sudah menjudge bahwa oh anak ini nggak buat tugas, sudahlah nilainya itu. Kadang kita berpikirnya seperti itu. Padahal kita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada anak ini seperti itu. Nah ini yang sangat menarik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, sesuai keinginan bapak ibu guru atau sesuai keinginan orang tuanya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, maka tujuan pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini dalam arti bukan megang tangannya ya Bapak Ibu ya, tapi memfasilitasi, membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa anak itu kertas kosong,
yang menggambar adalah nanti yang sesuai dengan anak itu adalah guru atau orang tuanya, itu tidak benar. Karena bukan tabula rasa, artinya anak itu sudah punya garis-garis ya, seperti garis tangan seperti itu yang masih samar-samar, dan tugas siapa untuk menebalkan ini sesuai dengan kodrat yang dia sudah punya. Nah, maka itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis yang samar-samar tadi. Ya, jadi bukan kita yang menggambar. Kalau kita yang menggambar berarti kita yang memaksa anak ini untuk sesuai dengan keinginan kita ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, saya terasa itu sudah menjadi orang tua ya. Saya memaksa, oh saya ini bisa matematika, berarti anak saya harus bisa matematika. Nah, itu salah ya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya itu salah. Kita harus tahu dulu garis samar-samar anak kita ini apa. Sama seperti siswa kita, tidak bisa kita pukul rata semua siswa kita tuh harus bisa matematika, tidak, karena mereka sudah mempunyai garis tangan ataupun bukan tabula rasa tadi. Nah, berangkat dari hal itu, maka Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan Bapak Ibu kita itu sebagai seorang petani ya. Di sini ada kutipannya, seorang petani buka kurung dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita itu sama seperti seorang petani yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi tugas kita ini sebagai seorang petani, kalau yang kita ingin tanam adalah jagung, ya pasti tumbuhnya jagung ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita tanam jagung mau tumbuhnya misalnya jadi kelapa, seperti itu tidak bisa. Itu namanya memaksa. Nah, maka kaitannya apa tadi tabula rasa? Nah, kalau kita lihat di sini tugas kita itu adalah menuntun tumbuhnya. Nah, yang diibaratkan jagung ini adalah si anak tadi, ya. Kalau dia sudah tumbuhnya jagung, kalau memang bakat minatnya memang seperti dia di bahasa atau di matematik atau di bidang seni, nah maka tugas kita adalah menuntun untuk tumbuhnya bibit ini untuk menjadi subur. Jadi kita tidak bisa memaksa anak ini harus menjadi buah yang lain. Tugas kita petani itu adalah merawat si tanaman ini. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau tanam jagung ya tumbuhnya jagung, tapi ya ada dua pilihan, dua opsional. Apakah jagung ini akan tumbuh dengan buah yang besar, buah yang subur, atau memang dia tidak jadi buah, malah dia mati. Nah, itu adalah tugas kita sebagai seorang petani. Jadi Bapak Ibu kita diibaratkan sebagai seorang petani, kita sebagai guru ini. Anak ini mau jadi apa ya? Mau jadi bidangnya di mana? Tugas kita adalah menyapa. Anak-anak sekarang mungkin haus dengan kasih sayang ya. Orang tua di rumah sibuk bekerja, apalagi masa pandemi. Nah, maka tugas kita itu mengetahui untuk tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak. Nah, Ki Hajar Dewantara ini ya ada 3, Ingarso Sungtulodo, di depan kita memberikan teladan, Ingmadio Mangunkarso, di tengah kita memberi bimbingan, dan Tutwuri Handayani di belakang kita memberikan dorongan. Jadi inilah tugas kita di depan sebagai memberi teladan, kita sebagai seorang teladan ya. Teladan ini sangat luas, nanti bisa nanti dijelaskan oleh bagian kami masing-masing. Teladan ini kita memberikan teladan sebagai seorang guru ya. Kalau kita terlambat berarti bagaimana kita menuntut siswa kita untuk tidak terlambat. Contohnya seperti itu. Kalau kita sendiri misalnya tidak rapi berpakaian, bagaimana kita ingin menuntut siswa kita rapi untuk berpakaian? Karena kita di depan posisinya. Siswa itu melihat kita sebagai seorang teladan. Mungkin mereka berpikir guru itu sempurna, ya. Padahal kita perfect di depan mereka itu untuk memberikan teladan. Dan di tengah memberi bimbingan, kita bimbing anak-anak kita. Di belakang kita memberi dorongan, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa untuk meraih ini, nilai kamu pasti bagus. Nah, itu tugas kita ada 3, di bagian depan, di tengah, dan bagian belakang. Nah, Bapak Ibu, penjelasan di atas itu saya ibaratkan dengan sebuah gambar ilustrasi seperti ini ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarsa,
Tutwuri Handayani. Nah, ini Bapak Ibu gambarnya. Jadi kita itu diharapkan untuk merdeka belajar tadi. Di situ juru taninya itu adalah guru, ya, benihnya adalah siswa-siswi kita. Kemudian lahannya itu siapa? Lahannya itu adalah sekolah, ya. Peralatan itu adalah proses pembelajaran yang akan kita buat, ya. Di situ ada yang menanam, kemudian ada yang menanam untuk menjadi merdeka belajar. Jadi di sekolah itu untuk hal yang bahagia, ya, yang tidak ada tekanan, yang tidak dimarah-marahi seperti itu. Nah, ini ya, contoh ilustrasi yang di dalam bayangan kita bahwa inilah kegiatan yang di sekolah, ya. Kalau kita menginginkan sebagai seorang petani, kalau kita misalnya profesi kita adalah seorang petani, maka kita pengen, ya, untuk hasil kita itu buah yang kita hasilkan tuh banyak, kemudian subur dan semuanya besar, atau lakunya dengan harga jualnya tinggi. Maka kan itu adalah impian kita. Nah, maka kalau kita sebagai seorang petani, Bapak Ibu, ini juga yang harus kita impikan terhadap anak-anak kita, ya. Jadi di sekolah itu bukan hanya memberikan mentransfer secara materi, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik kita sesuai dengan yang kita inginkan atau yang berkarakter yang baik. Percuma pinter tapi tidak ada karakter yang baik, seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi inilah gambaran yang harus kita miliki, ya, sebagai seorang pendidik dan di komplek kita, ya, TK, SD, SMP. Disinilah gambaran kita bahwa kita seorang petani. Loh, saya bukan seorang petani, tapi digambarkan sebagai seorang petani untuk mendapatkan bibit yang baik dan berkompeten, Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, saya kira modul 1.1 kami yang saya sampaikan menurut Ki Hajar Dewantara cukup sampai di sini. Nanti untuk modul berikutnya akan disampaikan oleh yang kedua oleh Memelda untuk modul 1.2. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya menyampaikan pengimbasan untuk modul 1.1. Terima kasih, selamat pagi, lanjut ke Memelda. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Leni yang sudah memaparkan materi modul 1.1. Masih semangat ya Bapak Ibu ya semuanya? Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan dengan materi modul punya aku ya. Punya aku ya. Situ deh. Dari sini dulu dia. Mohon maaf Bapak Ibu untuk share screen-nya menyusul ini karena ada kendala dengan jaringan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya? Baiklah, saya akan melanjutkan materi modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pembentukan nilai diri. Suka atau tidak, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat kita. Guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya. Kini pilihannya adalah memanfaatkan kesempatan itu dengan sengaja atau membiarkannya lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Menjadi teladan harus diusahakan secara sadar. Menurut Lumkin 2008 menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Guru ini membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka sendiri.
Kemudian mereka mempercayainya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka, hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Dan juga guru adalah seorang tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Serta guru memberikan kesempatan untuk mengembangkan lingkungannya di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Dengan demikian, guru patut mengembangkan lingkungan yang sifat fisiknya ekstrinsik dan yang sifatnya psikis atau intrinsik. Sedangkan emosi adalah bagian utama dari lingkungan yang sifatnya psikis dan intrinsik yang dapat dipengaruhi dan harus dipertimbangkan pengembangannya oleh guru. Profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar yang sedang dicanangkan memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dapat ditunjukkan dengan pelajar yang mampu menerapkan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang ditunjukkan dengan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, menghargai segala bentuk ciptaannya dengan cara menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan yang baik dengan orang yang ada di sekitarnya, serta memiliki integritas. Maksudnya di sini sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain, atau juga bisa merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, serta menghargai perbedaan dan mempunyai empati pada orang lain. Yang kedua, pelajar yang memiliki dimensi profil berkebinekaan global, yaitu pelajar yang memiliki integritas diri yang matang dalam menerima segala perbedaan dan keberagaman. Pelajar yang dapat beradaptasi dengan segala keberagaman budaya daerah, nasional, global, namun tetap memegang nilai-nilai budaya luhur bangsanya. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, kemudian memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Yang ketiga, pelajar Pancasila dengan dimensi gotong royong, yaitu pelajar yang mampu bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan dengan cara mengembangkan komunikasi yang baik dengan komunitasnya, mampu menumbuhkan sikap menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya dalam pencapaian tujuan bersama. Karena kita memahami kita adalah makhluk sosial, tanggap terhadap lingkungan sekitarnya dan mau berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Kemudian yang keempat itu seorang murid yang memiliki dimensi mandiri. Berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan dirinya dan prestasinya yang didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Nah, murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengolah dirinya, maksudnya itu pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Yang kelima, seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis. Nah, maksudnya di sini mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Nah, murid di sini mampu menyaring informasi, mengolah serta mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisis serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Kemudian murid yang bernalar kritis memiliki sikap terbuka terhadap perubahan yang ada, namun bisa menyaring informasi
dengan baik. Kemudian yang keenam, murid yang memiliki dimensi kreatif, berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, kemudian bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan sekitarnya. Murid yang kreatif mampu menghasilkan gagasan yang orisinal, menciptakan karyanya sendiri, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi pemecahan yang dihadapinya. Nah, dari pembahasan tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ke-6 dimensi tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus dimiliki oleh murid. Karena jika salah satu tidak dimiliki, maka menjadi tidak bermakna. Oke, berikutnya nilai-nilai guru penggerak. Nah, ada 5 macam nilai. Yang pertama itu mandiri, refleksif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, di sini guru mandiri maksudnya mampu senantiasa mendorong dirinya untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Kemudian guru mandiri itu maksudnya mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri, membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Hal ini terutama muncul dalam aspek pengembangan dirinya. Seorang guru termotivasi untuk mengembangkan dirinya itu tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas. Guru penggerak mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas dirinya tanpa perlu dorongan dari pihak yang lain. Kemudian nilai yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini maksudnya guru mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Guru yang memiliki nilai reflektif mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Apa yang dievaluasi tentu saja beragam, bisa terdapat kekuatan dan keterbatasan diri sendiri, kemudian pendapat yang dimiliki oleh diri sendiri, dan lain-lain. Guru yang reflektif tidak hanya berhenti sampai berefleksi, namun juga sampai melakukan aksi perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian mereka juga senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, jadi reflektif ini juga kita bisa lakukan di kelas. Misalnya setelah pembelajaran kita minta tanggapan anak-anak ya, bagaimana proses pembelajaran hari ini tadi, belajarnya tadi itu apa saja, menyenangkan atau tidak, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh tadi kita di kelas itu seperti ini yang kita lakukan tadi. Jadi misalnya ada kekurangan, kita bisa memperbaiki untuk di kemudian hari. Kemudian nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif ini berarti mampu membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Contohnya kolaborasi atau kerjasama terhadap orang tua murid dan komunitas terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, guru penggerak diharapkan mampu merangkul semua pihak itu. Nah, perlu diperhatikan kolaboratif itu mampu muncul dalam perilaku seperti kerjasama, berkomunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu, termasuk memberikan feedback juga merupakan bagian dari kolaborasi. Yang keempat adalah inovatif. Inovatif di sini maksudnya guru mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu.
Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Nah, untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut diperlukanlah jiwa inovatif dari seorang guru agar bisa datang dengan penyelesaian masalah yang mungkin tidak biasa namun tepat guna. Nah, nilai inovatif ini juga mendukung keterbukaan para guru terhadap gagasan serta ide yang muncul dari luar dirinya untuk memecahkan masalah, mencari informasi lain yang bisa mendukung prosesnya. Kemudian yang terakhir berpihak pada murid. Nah, maksudnya di sini adalah berarti seorang guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru didasari pembelajaran murid terlebih dahulu. Segala hal yang kita lakukan harus tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri maupun orang lain yang berkepentingan. Sebagai seorang guru yang memiliki nilai ini, kita selalu harus berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik, dan sebagainya. Oke, baiklah, demikianlah paparan materi mengenai nilai guru penggerak, dan kita lanjutkan 5 peran guru penggerak. Yang pertama, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir, mewujudkan kepentingan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya di sini adalah membuat murid nyaman untuk belajar. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Kemudian apakah lingkungan belajar di sekolah sudah cukup sejahtera agar anak bisa belajar dengan maksimal, ya seperti itu. Seorang guru tentunya berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk para muridnya, dan juga mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kegiatan menggerakkan komunitas praktisi ini bisa melalui kegiatan MGMP atau KKG sekolah dan tingkat kota. Kemudian memberikan pelatihan kepada teman sejawat menggunakan IT yang berbasis aplikasi. Dan yang ketiga, bisa juga dengan mengumpulkan guru serumpun untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya coach di sini adalah mentor. Menjadi mentor rekan sejawat dalam pembelajaran atau pelatihan menyusun RPP. Nah, jadi di sini kita misalnya ada teman kita yang mungkin belum paham, kita bisa saling membantu ya, sehingga apa yang akan kita lakukan untuk murid itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, menjadi coach dengan mendeteksi aspek yang harus ditingkatkan dari rekan sejawat sehingga dapat meningkatkan performa pembelajaran. Oke, berikutnya mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini maksudnya yang pertama, mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif bersama para guru dan pemangku kepentingan. Yang kedua, memberi dukungan pada teman sejawat melalui interaksi dan kolaborasi bersama. Nah, yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini kita bisa lakukan dengan pembentukan perangkat kelas dan juga kesepakatan kelas, ya, membuat kesepakatan kelas. Kemudian membimbing murid untuk mengembangkan bakatnya, karena setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian mendorong peningkatan kemandiriannya, ya, kita bisa mendorong kemandirian tersebut dengan cara misalnya melatih mereka untuk berani berpendapat ya di depan kelas, atau berani untuk tampil ke depan, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya menjadi tutor sebaya.
Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan di modul 1.2 ini. Semoga paparan singkat ini bisa memberikan wawasan baru kepada Bapak Ibu guru sekalian. Oke, baiklah, materi berikutnya kita akan lanjutkan kepada Ibu Susan. Kepada Ibu Susan kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah masih semangat? Oke, supaya kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu, supaya kita tidak tegang ya. Kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Uwi uwi. Uwi uwi. Yeay. Nah, tentunya dengan moto semangat kita akan menghadapi segala sesuatu dengan semangat. Bapak Ibu, setelah tadi Bu Leni dan Memelda sudah menyampaikan materi di modul 1.1, titik 2, dan sekarang saya akan menyampaikan materi di modul 1.3. Di sini di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, tentunya kita semua memiliki sebuah impian. Di sini murid impian seperti apakah yang Bapak dan Ibu impikan? Tentunya semuanya memiliki impian yang berbeda, yang nanti mungkin tujuannya sama. Apakah yang akan diharapkan ke depannya bagi murid kita? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memulai dari karya 1. Mari menyatakan visi kita lewat karya. Imajiku tentang murid di masa depan. Nah, di sini kami sebagai CGP diminta untuk membuat gambaran. Ini saya mencoba membuat gambar, gambarnya tidak begitu bagus, tapi gambar yang sederhana ini namun memiliki banyak arti. Artinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan bakat, minat yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, materi yang saya sampaikan ini terkait dengan modul 1.1 yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Leni. Kita sebagai guru harus ingarso sumtulodo ing madyo mangunkarso wuri handayani. Artinya kita sebagai pendidik mampu menjadi suri tauladan bagi murid. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata share screen-nya belum tampil ya, karena mungkin kendala dengan jaringan. Saya akan menambahkan sedikit untuk presentasinya. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kendala di jaringan di sini. Ini adalah gambaran yang kami buat. Gambarnya tidak begitu menarik, tetapi tadi sudah saya jelaskan banyak memiliki arti. Tadi Bu Leni juga sudah menjelaskan bahwa kita guru adalah diibaratkan sebagai seorang petani, dan murid-murid ini adalah sebagai benihnya yang akan kita tanam. Dan bagaimana kita menuntunnya, memberikan contoh, memberikan semangat, maupun memberikan dorongan. Untuk selanjutnya, pada karya 2 kita merangkai mimpi lewat kata-kata. Saya memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkebinekaan global, serta mampu mengeksplor hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat.
Kodrat dibagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, di sana murid dilihat dari kebiasaan lingkungannya, dari lingkungan rumah, sekolah, maupun dari lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat perkembangan zaman, kita bisa melihat bahwa kondisi saat ini anak-anak kita termasuk dalam kaum milenial yang mereka sudah memiliki banyak kemampuan baik di bidang gadget, ya tentunya mungkin kita sendiri dibandingkan anak-anak akan lebih canggih terhadap anak-anaknya. Jadi makanya melalui kegiatan ini kita bisa mengupdate diri dengan melihat bagaimana perkembangan zaman agar kita tidak begitu ketinggalan dengan anak-anak. Yang kedua adalah sekolah saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda dan bermacam-macam karakter. Sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang aman, nyaman, serta menyenangkan untuk belajar dan bermain. Guru di sekolah saya yakin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi sudah dijelaskan di modul 1.1 dan 1.2. Untuk selanjutnya, guru di sekolah saya paham bahwa guru merupakan sosok penuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Untuk di karya 3, kita diminta untuk mengartikulasikan visi kita tentang murid dan sekolah yang kita impikan dalam satu kalimat. Di sini kita CGP memiliki sebuah impian dalam bentuk visi. Di sini mewujudkan visi, mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa materi tadi sudah disampaikan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Tentunya dari visi ini kita nanti akan berharap bahwa murid-murid kita nanti akan mencapai profil pelajar Pancasila menuju merdeka belajar. Untuk selanjutnya kita akan melihat kembali tentang mengelola perubahan yang positif. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, perlu ada perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu dari tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan tentang garis finish yang akan kita tuju. Seperti apa yang kita ingin capai untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma ini disebut sebagai inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dari perubahan positif ini tentunya kita dapat membuat visi dengan tahapan bagja. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai CGP tadi diminta untuk membuat visi dengan tahapan bagja. Ya, bagja itu singkatan dari di sini sudah saya tampilkan tentang yang B itu buat pertanyaan utama. Ya, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang ingin atau diimpikan. Yang A itu tentang ambil pelajaran. Jadi kita dapat mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Sedangkan yang G adalah kita diminta untuk gali mimpi dengan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan yang terjadi di sekolah kita. J, jabarkan rencana dengan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi.
pada aktur eksekusi sini kita diminta untuk memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi dengan cara perlahan-lahan. Bapak Ibu, kita paham bahwa visi kita tidak secepat itu kita laksanakan, tetapi adalah sebuah impian yang nanti menjadi sebuah harapan. Dengan kita lakukan secara perlahan dan konsisten, tentunya apa yang menjadi harapan atau kita menjadi cita-cita kita akan tersampaikan untuk menuju merdeka belajar. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui visi kita atau membuat visi melalui Bagja, kita juga harus mengetahui pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan. Nah, pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan itu untuk mengetahui sumber daya yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, untuk mengetahui siapa saja yang akan diajak untuk bekerja sama. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai dan peran guru penggerak salah satunya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat atau membentuk komunitas praktisi. Di sini ini sangat diharapkan dalam pemetaan kekuatan untuk menuju perubahan di sekolah kita. Untuk selanjutnya adalah untuk mengetahui peran dan manfaat yang akan didapatkan. Jadi kita nanti dari pemetaan yang ada di sekolah kita nanti akan mengetahui peran dan manfaat yang nanti akan kita dapatkan, bagaimana perubahannya itu. Untuk pemetaan kekuatan dimulai dari kita sebagai CGP, calon guru penggerak. Yang pertama adalah memiliki motivasi yang tinggi. Tentunya kita sebagai CGP harus bisa memotivasi diri sendiri. Bagaimana kita dapat melakukan hal ini dan bagaimana kita bisa membagi hal-hal baik atau praktek-praktek baik yang kita dapatkan melalui pembelajaran yang kita ikuti. Yang kedua adalah memiliki visi ke depan. Jadi visinya sudah saya sampaikan tentang pembelajaran yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Tentu selanjutnya adalah mampu merefleksikan untuk perbaikan diri. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan, kita sebagai CGP diminta untuk mengevaluasi, merefleksikan hal-hal apa yang kurang dalam diri kami dan apa yang harus kami perbaiki agar apa yang kami lakukan nanti akan menjadi perbaikan bersama. Untuk selanjutnya adalah menggerakkan praktisi. Nah, mungkin salah satunya dengan berbagai ilmu dalam webinar ini kita sudah memulai praktek balik baik kita untuk berbagi ilmu. Untuk selanjutnya adalah percaya diri, yakin dengan diri sendiri bahwa kita harus yakin bahwa kita bisa untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, yang tujuannya nanti akan berpusat pada perkembangan sekolah kita untuk kemajuan kita bersama. Dan yang terakhir adalah mampu menyampaikan gagasan diri. Mungkin melalui kegiatan ini banyak-banyak ide atau pendapat yang bisa kita sampaikan ataupun hal-hal baru yang bisa nanti dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita harus melihat tentang faktor pendukung dari kekuatan itu. Faktor pendukung yang bisa kita lihat bahwa di sini Yayasan Safirus Palembang telah mendukung kegiatan kami. Kami sebagai CGP untuk mengikuti kegiatan ini sudah meminta izin secara langsung, baik itu tertulis maupun kita bertemu dengan Romo, dan Romo sangat mendukung tentang kegiatan ini. Selain itu dari Diknas Pendidikan dan Pengawas Sekolah, kita ketahui bahwa melalui program guru penggerak ini di sekolah-sekolah lain banyak sekali yang sudah mengikuti. Jadi puji Tuhan kita semua diberi kesempatan di Sekolah Saweris untuk mengikuti kegiatan ini. Selain itu faktor pendukung yang ada di sekolah kita atau lingkungan kita adalah dari sumber daya manusianya, baik dari kepala sekolah, guru, CGP, dan kita ketahui bahwa di komplek kita ada 1 GP, guru penggerak, yang itu nanti akan menjadi pelopor dan menjadi penyemangat kita semua. Selain itu juga tadi dari disampaikan oleh Ibu Lodo, kita berperan bersama, baik itu dari guru, tenaga lab,
dan karyawan. Di sini ada tata usaha, ahli perpustakaan, dan petugas UKS. Dan yang perlu kita kembangkan adalah kolaborasi, semangat dan komitmen, komunikatif dan refleksi. Untuk yang kedua adalah kekuatan dari murid. Di sini kalau kita lihat bahwa murid itu sudah memiliki semangat untuk belajar, semangat dalam berprestasi, memiliki inisiatif membangun kemandirian, berani menampilkan diri dengan percaya diri, baik itu salah atau benar, mereka sudah mau mencoba. Memiliki rasa ingin tahu bagaimana apa yang mau kita lakukan. Biasanya anak-anak itu berusaha untuk mendekati kita, Bu, hari ini kita mau ngapain? Nah, itu adalah rasa ingin tahu apa yang mau kita kerjakan hari ini. Untuk selanjutnya adalah kemampuan leadership atau memimpin. Jadi mungkin kita bisa mengamati bersama di kelas kita. Kalau kita bertanya siapa yang berani dan siapa yang mau, tentunya mungkin dalam satu kelas itu ada yang tunjuk tangan. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk berani tampil itu sudah mulai tampak. Nah, hal baik ini perlu kita pupuk, kita dorong, karena kita adalah sebagai penuntun. Untuk selanjutnya adalah kemampuan IT yang lebih tinggi, karena kalau kita lihat anak-anak kita itu adalah kaum milenial yang mungkin peralatan gadgetnya lebih baik ya, jadi mungkin dia akan lebih berkembang daripada kita. Jadi inilah kesempatan yang baik untuk kita untuk belajar bersama. Nah, dari kekuatan murid ini ada hal yang perlu kita kembangkan. Nah, di sini kita dapat mengembangkan melalui budaya positif 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di lingkungan sekolah kita untuk budaya ini sudah baik, namun perlu kita konsistenkan lagi atau perlu kita tingkatkan kembali agar budaya ini dapat membudaya untuk kegiatan kita sehari-hari dan peduli, komunikatif, serta kolaboratif. Nah, ini nanti mungkin perlu kita sepakati bersama untuk kekuatan yang perlu dikembangkan di sekolah kita agar sekolah kita semakin berkembang dan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya adalah lingkungan sekolah kita yang sangat mendukung, dari lokasi strategis yang mudah dijangkau, gedung dengan kapasitas luas dan sangat istimewa. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, gedung kita itu sudah luar biasa dan fasilitas IT-nya juga sudah baik kita manfaatkan agar pembelajaran kita lebih menarik. Dan kita juga halamannya memiliki halaman yang sangat luas, kebun sekolah yang bisa digunakan untuk bereksplorasi, memiliki kantin sehat, laboratorium, dan tempat ibadah yang menunjang karena kita dekat gereja, perpustakaan, memiliki fasilitas IT itu berupa laboratorium, memiliki fasilitas multimedia yang lengkap, orang tua komite yang mendukung program sekolah, dan gerai konseling. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lingkungan sekolah kita yang sangat baik, yang sudah menjadi faktor pendukung kekuatan kita untuk mengembangkan sekolah kita agar lebih maju dan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya dari pemetaan kekuatan perlu kita lakukan bersama. Dengan menjalin kekuatan bersama, maka akan ada strategi yang akan kita tempuh untuk mencapai atau menggapai hasil yang optimal menuju profil pelajar Pancasila dan menuju ke masa depan murid kita dan masa depan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, inilah sedikit pemahaman saya tentang visi guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk mengembangkan sekolah kita dan khususnya untuk mengembangkan murid kita agar mereka lebih nyaman belajar di sekolah kita dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat kita terapkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sir Heri di modul 1.4.
Kepada Sir Heri kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, boleh angkat jempolnya dulu. Oke, ya, berarti semuanya masih stay tune ya. Oke, jadi saya hari ini kebagian materi yang terakhir yang kita dapatkan dari guru penggerak, yaitu modul 1.4. Dan untuk hari ini modul yang akan saya sampaikan ini benar-benar sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang guru ya. Jadi di sini nanti yang akan saya bahas itu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini banyak membahas tentang bagaimana cara merespon perilaku tindakan pelanggaran yang udah dilakukan oleh peserta didik ya. Jadi saya pribadi aja begitu saya belajar modul ini saya langsung waduh iya benar, saya langsung menyadari justru itu ya. Karena baiklah, tanpa panjang lebar karena limited waktu ini terbatas, saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Bentar. Ya, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, jadi untuk yang modul terakhir yang kami dapatkan adalah tentang eksplorasi konsep budaya positif ya. Dan yang ada sebenarnya ada beberapa poin ya yang ada di budaya positif ini. Cuma yang akan saya sharekan kepada Bapak Ibu pada pagi ini itu adalah tentang 5 posisi kontrol, karena saya menganggap bahwa untuk poin ini tuh sangat akrab dengan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Baiklah, nah ini dia. Jadi 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, dan biasanya seorang guru penghukum ini ketika menghadapi peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran atau dia lagi mau membuatkan suatu peraturan, dia pasti bilangnya begini, patuhi aturan saya atau awas. Atau dia juga bisa bilang kamu itu ya selalu aja salah. Nah, itu sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu ya. Jadi dan bahkan kita secara spontan itu mungkin agak pernah mungkin sesekali kalian selalu bilang yang ini langganan, ini langganan, kalau ngumpul pasti terakhir. Itu tidak boleh ya. Dan itu termasuk kategori guru yang selalu memberikan guru penghukum ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, jadi itu yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama. Lalu posisi kontrol yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan sebuah pelanggaran, si guru bilang begini, "Duh, Bapak tuh sangat kecewa sekali dengan kamu ya." Itu memang nadanya lembut, tapi dalam hal ini dia kayak sedikit
menyudutkan, menyudutkan si anak gitu, atau ada bahkan beberapa guru tuh sering bilang, gimana coba kalau orang tuamu tahu. Nah itu agak sedikit gimana ya untuk membuat peserta didik merasa terpojok, merasa bersalah. Itu kalau bisa dihindari Bapak Ibu ya. Itu yang poin kedua ya, membuat orang merasa bersalah. Lalu yang ketiga itu teman, memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, saya pikir ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi untuk membuat sebuah relations antara guru dan peserta didik sebagai teman itu juga tetap harus ada jarak ya. Jadi seperti itu. Jadi memang dalam proses penyampaiannya sendiri, guru sebagai teman ini kalau seandainya mau menyuruh murid itu dengan bahasa-bahasa yang santai. Jadi ayo bantuin Gih, nah, seperti itu ya. Ayo cepat selesain, atau seperti itu ya. Oke, lalu untuk yang keempat, monitor atau pemantau ya. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau juga daftar cek ya. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, contoh pemantau itu misalnya begini ya. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, dia lebih merespon dengan begini. Tahu nggak apa sih yang sudah kamu lakukan? Nah, terus dia langsung balik nanya lagi, udah tahu nggak konsekuensinya apa? Jadi seperti itu. Jadi memang kalau yang pemantau ini gurunya memang sudah tahu, sudah hafal di luar kepala ya untuk tata tertib sekolah. Jadi ketika si A melakukan pelanggaran ini sebelum dia panggil siswanya yang melakukan pelanggaran itu dia sudah tahu apa sih punishment yang didapat oleh peserta didik tersebut ya. Cuma posisinya dia tidak mengatakan secara langsung ya. Jadi biarkan dia hanya mengelit, hanya mengontrol saja, memandu. Jadi akhirnya murid itu sadar sendiri ya. Tuh. Lalu yang terakhir Bapak Ibu itu adalah manajer ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain ya. Jadi ya selayaknya seorang manajer ya. Jadi terkadang dia lebih mengharapkan argumen-argumen dari si murid. Nah, terus tugas seorang guru di posisi manajer ini hanyalah itu sebatas meyakinkan. Jadi ketika sudah ada statement dari peserta didik dia mau apa,
kita tinggal menekankan, kamu yakin? Nah, jadi seperti itu. Dan seperti yang saya ada di PowerPoint tadi bahwa posisi manajer ini adalah posisi guru ya, puncak. Jadi setelah yang mengalami sebagai seorang penghukum, orang yang merasa bersalah, teman, lalu pemantau, dan ini adalah puncaknya ya. Jadi ketika dia sudah menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, berarti dia udah bisa memposisikan sebagai teman, pemantau atau yang lainnya ya. Cuma di sini agak lebih ditekankan bahwasanya posisi teman dan pemantau itu kalau boleh saya bilang itu yang paling ini ya, paling logis ya, paling masuk di akal ya Bapak Ibu. Ya, itu saja. Jadi untuk budaya positif yang bisa saya sampaikan, karena menurut saya 5 kontrol posisi ini materi yang sangat akrab dengan kita ya, karena kita sebagai guru, sebagai pengajar tuh sangat akrab sekali, hampir kayaknya pemandangan setiap hari ya, melihat peserta didik melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan di sini saya pribadi di guru penggerak ini diajarkan, oh begini toh ternyata cara mengatasi bagaimana murid yang mengalami, dan ternyata ya beberapa sih saya sering under control ya, di luar kontrol ya, out of control ya. Jadi kayak menyudutkan murid itu beberapa sih sering saya lakukan sih sebenarnya ya. Dan di sini saya baru terbuka pikiran saya bahwa oh itu nggak benar. Itu nggak benar ya. Jadi itu saja Bapak Ibu dari saya untuk budaya positif. Sekarang kita kembalikan ke Ibu Riri sebagai moderator. Suara nggak kedengeran. Keren sekali ya teman-teman, Bapak Ibu. Terus terang. Ayo. Iya, Coba Putus-putus Ibu. sudah, oke. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan ya, presentasi dari Ibu Leni yang tentang guru seperti petani, kemudian Memelda tentang visi misinya, khususan juga PowerPoint-nya yang keren ya, bisa dibagi itu ilmunya, dan Sherry yang tentang budaya positif. Di taman banyak bunga mawar, bila tidak disiram akan layu. Mari kita merdeka belajar, jadikan Indonesia maju. Baik, ada 2 pertanyaan. Maaf, ada 2 kesempatan bertanya. Nah, tadi Memelda sudah disampaikan karena waktunya terbatas ya. Jadi saya berikan 2 kesempatan untuk 2 penanya. Silakan, siapa akan bertanya kepada 4 calon penggerak kita yang keren ini? Silakan. Mungkin Keren. mungkin boleh penanya atau menanggapi ya Bu Oh, Riri ya. iya. Saran, kritik boleh. Baik. Nah ini ada guru yang sudah lulus ya, jadi penggerak. Bu Lia, silakan, mungkin ada 1 statement, boleh 1 kalimat tentang guru penggerak, dan nanti dilanjutkan Bu Elizabeth. Ya, ada 1 kalimat, 1 statement untuk kita semua. Silakan, Bu Lia. Bu Elizabeth. Oke, terima Ya, kasih. Terima kasih Bu Riri, apakah kedengaran suara saya? Iya, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ya, untuk teman-teman para didik. Selamat pagi, salam dan bahagia.
Merdeka Belajar ya. Guru penggerak Indonesia belajar maju. Indonesia maju. Guru. Ya, semangat ya, masih pada semangat ya. Ya, dari pemaparan yang telah teman-teman berikan tadi itu semuanya sudah hebat-hebat semua ya, karena memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih. Pak, satu statement dari saya sih, ada sumber berharga yang dimiliki semua guru itu adalah ketergantungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, tanpa kolaborasi, maka pertumbuhan diri kita akan dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, pesan saya selama mengikuti GGB nanti, para guru-guru hebat itu harus saling berkolaborasi, bulatkan tekad dan bulatkan niat bahwa yakinlah Bapak dan Ibu guru yang terpilih itu akan dapat menjalani semua kegiatan selama 9 bulan ini sampai dengan selesai dengan nilai yang amat baik seperti yang sudah kami berikan dari Pak Gustaf dan saya sendiri, dan saya yakin juga para pelopor di angkatan 4 ini bisa lebih baik dari kami. Itu saja. Amin. Saja Bu Riri. Oke, keren. Merdeka Belajar, Indonesia maju. Nah, sekarang gilirannya Bu Elizabeth. Silakan Ibu Elizabeth Muriati. Iya, terima kasih atas kesempatan. Ada suara ibu saya? Ada. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Riri Maharsi. Salam jumpa. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Terima kasih Bu Eli. atas kesempatannya. Saya mengucapkan tepuk salut dulu untuk guru-guru CGP di TK, SD, dan SMP 1-3. Kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih saya bisa bergabung di sini. Saya bisa mendengarkan paparan dari Bapak Ibu semuanya di CGP Angkatan 4 di TKSD SMP 1-3. Semoga nanti bisa menggerakkan dan mengembangkan TKSD dan SMP sekolah kita masing-masing. Sedangkan saya dari paparan Bapak Ibu semuanya tadi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan tujuan memenuhi segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan Merdeka Belajar itu, nantinya dengan didukung oleh nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, dan kita tularkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Kita bisa mewujudkan profil murid yang berkarakter Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kreatif, membina taat global, bernalar kritis dan mandiri, dengan selalu menumbuhkan budaya positif dan dengan strategi disiplin positif. Guru bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, dan kita selalu berpikiran positif bahwa anak itu unik dan mereka mempunyai kodrat yang kita bisa tuntun untuk menggali bakat dan talenta mereka, sehingga karakter murid akan tumbuh dengan baik dan nantinya sekolah kita akan terus maju. Dan terima kasih Ibu Riri Maharsi dan Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya. Bisa mendengar Ibu? Halo Ibu. Baik, terima kasih. Kiranya Selamat Elizabeth Lia. Baik, ada kesempatan dua penanya. Silakan bila bertanya. Bu Leni. Apakah ada
Karena kadang yang kita pelajari begitu sampai di lapangan sangat berbeda. Nah, siapa tahu mereka punya menangani yang ada di lapangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau mungkin nanti bisa ditanyakan setelah Ada yang nanya? webinar ini selesai? Nggak ada, tutup aja. Gitu, Bu Leni. Tutup aja. Bagaimana Bu Leni? Ya, kalau tidak ada, kita langsung tutup saja, Bu Lili. Kita tutup ya. Waktunya Saya sudah- Oh, ada. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, saya. Oh, Bu Desi. Sebenarnya pertanyaannya simpel sih. Cuman saya ingin mendengar aja ya dari rekan-rekan CGP. Saya ingin tahu biar juga bisa sharing ya sama teman-teman yang lain. Biar yang lain juga bisa ikut tertarik menjadi guru penggerak. Nah, yang ingin saya tanyakan khususnya untuk berlima para CGP sampai di sini. Sebenarnya hal apa sih yang paling Bapak Ibu rasakan yang paling menyenangkan selama mengikuti modul satu ini, baik dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4 dan sampai ke lokakarya. Bagian dari keseluruhan itu mana yang paling Bapak Ibu senang atau merasa yang paling menyenangkan dalam diri Bapak Ibu? Setelah itu apa sih manfaatnya? Seperti itu. Itu aja Bu Riri. Baik, silakan Bu Leni jadi bisa mewakili teman-teman. Oke, baik. Saya nyambin ya. Sebelah saya ada suara-suara sambilan. Saya nanti nanya ya. Udah boleh. Oke, Bu. Ini semangat ya. Baik Bu Lia. Kalau saya yang paling kena hati gitu kan. Sebetulnya pertama kami ini secara 9 bulan mah sih kayak orang hamil gitu kan, sampai menikah gitu kan, apa sih yang dijalani gitu. Bisa nggak ya sampai akhir sampai sini? Berarti aku menambahkan pengalaman menarik aja ya. Nah, saya sangat berkesan tuh di buku satu ya, satu yang memang saya baca ketika tadi. Saya sangat menyentuh hati pada saat kita diibaratkan sebagai seorang petani tadi ya. Oh, berarti itu juga beredam pada anak saya. Oh, berarti saya punya anak itu apalagi kemudian tahu ya pelanggan itu paling tidak disukai gitu kan, paling anak-anak itu paling tidak suka karena tidak bisa. Nah, dulu saya masih lah memikirkan kok nggak bisa kayak gitu aja, nggak bisa gitu kan, itu kan mudah gitu kan. Tapi saya setelah mempelajari KHI dari dan sebagai seorang petani, oh itu tugas kita itu bukan hanya mentransfer ilmu, menuntun anak ini tadi sesuai dengan minat dan bakat yang dia punyai. Nggak bisa dipaksa. Anak itu bukan seperti kertas kosong, sesuka hati kita sebagai guru atau sebagai orang tua untuk membuat gambar apapun yang kita ada di pikiran kita. Nah, di situ saya mulai tertarik. Oh, berarti siswanya memang bakat minatnya di tari, ya, di bola, di futsal, berarti kan bakatnya di sini. Nggak bisa kita paksain anak belajar. Termasuk saya nggak bisa dipelajari dengan dipaksa di bahasa Inggris, karena saya nggak suka ya. Nah, dengan mempelajari modul ini secara ekologi, kita lebih memahami ya, lebih memahami anak-anak kita murid kita dan lebih memahami karakter anak kita di rumah ya. Berarti anak kita dikembangkan di minat yang mana. Jadi kita harus menyapa ya, menyapa anak. Halo, kamu apa kabar nak? Kamu hari ini datang ya? Seperti Terus itu. bisa Dan bertemu dengan sebagai seorang guru-guru dari sekolah lain. ya, kalau saya terima kasih. Langsung deh Bu, langsung. Oke, Bu Eni, terima kasih. Prioritasnya ada besar Bu Saya mau Riri. menambahkan. Iya benar. Iya, karena ini putra dari Bu Leni itu kan diharapkan suka matematika. Karena bapaknya matematika, punya matematika. Yang penting Bu, dari anak kan itu siapa
pertanyaan ya. Ya. Pertanyaannya sebetulnya pertanyaan tapi juga stimulus ya. Jadi tadi dijelaskan mengenai model pembelajaran Bagja, saya dengar tadi ya. Tadi kan dijelaskan secara teori. Mungkin Mbak ini misalnya kalau ada kesempatan lagi nih entah yang model kedua atau model ketiga itu masih tetap disertakan, tapi tolong dibuatkan role play-nya kali, sehingga dibuatkan di video sehingga teman-teman jauh lebih ngerti maksudnya daripada penjelasan. Kayak begitu. Karena ini menarik model tentang Bagja tadi. Barangkali kalau misalnya di antara para CGP tadi sudah berlatih dulu dengan role play, gimana sih caranya menerapkan Bagja itu gitu kan? Di role play kan, kemudian dibuatkan video lalu untuk menjelaskan tentang Bagja ini loh, seperti ini kurang lebih. Jadi teman-teman jauh lebih nyut gitu ya. Seperti itu. Saya tertarik soalnya tentang Bagja tadi, ya. Saya ingin kalau misalnya kita bisa nanti ke depan ada pengibasan lagi yang kedua disertakan tentang model pembelajaran Bagja supaya ini memang menyerap ke pengibasan benar-benar menggigit gitu istilahnya. Jadi teman-teman yang tidak ikut CGP tahu betul gitu. Ya. Saya kira itu sih supaya jelas maksudnya apa penjelasan Bagja tadi dirolplaykan akan tinggal lebih menarik. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Ludo. Nah ini teman-teman CGP ini satu tantangan ya. Sudah bagus PowerPoint-nya, sudah bagus presentasinya. Satu lagi. Ayo. Baik, terima kasih Bu Riri. Mungkin sebelum ke penanya berikutnya, saya akan menanggapi sedikit tentang Bagja. Ya, tadi kebetulan Bapak Ibu mohon maaf untuk mohon di mute. Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang model Bagja yang kebetulan tadi saya bahas. Benar sekali Bu Ludo, itu memang itu mungkin rencana dari kami, karena sekarang ini kami lagi mempelajari model yang mau kita buat seperti apa. Dan ini nanti membutuhkan sebuah proses karena nanti akan ada kaitannya di Lokakarya ke-8 ya nggak salah ya Bapak Ibu. Itu nanti tentang visi yang kita buat di sekolah kita itu apa, nanti akan ada aksi nyatanya. Kalau sekarang memang kita diminta untuk membuat dulu mengartikulasikan dulu kira-kira apa yang mau kita buat untuk sekolah kita. Nah, mungkin ini gambaran sedikit karena memang tidak saya tampilkan di model Bagja ini apa yang mau kita buat. Salah satunya adalah meningkatkan keberanian berpendapat anak. Nah, jadi di Bagja ini kita bisa membuat apa saja yang berkaitan dengan perkembangan anak. Nah, di sini saya mencontohkan satu tentang meningkatkan keberanian berpendapat anak. Nah, ini dibuat dengan model Bagja. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa melihatnya dari tugas yang kami buat itu seperti apa. Dimulai dari buat pertanyaan, mengapa anak tidak berani dalam menyampaikan pendapat begitu. Terus bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat. Nah, ini mungkin salah satu gambaran dan ini memang alurnya sangat panjang Bapak Ibu. Jadi di kesempatan saya menyampaikan materi tadi memang saya tidak menampilkan karena ini sangat panjang dan membutuhkan waktu yang banyak begitu. Mungkin untuk model Bagja ini untuk selanjutnya bisa nanti kita share aja kira-kira apa yang sudah kita buat begitu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu guru yang lain juga lebih memahami apa sih yang mau kita buat untuk perkembangan sekolah kita, perkembangan murid kita melalui model Bagja ini begitu. Begitu Ibu Riri dan Ibu Ludo. Oke, terima kasih. Baik,
kita akan akhiri saja ya, karena ini sudah pukul 9:10. Jadi sungguh sangat luar biasa ya. Kompleks kita ada 5 guru. Tidak semua sekolah Saverius, ada yang berat,